Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Maulana dengan NIM 19011160. Di sini saya akan memaparkan tentang penelitian saya, yaitu dengan judul Hubungan antara komunikasi interpersonal dengan penyesuaian diri pada mahasiswa perantau di Kampus 5 Universitas Negeri Padang, yang diampu oleh Bapak Zulian Fikri, SPSI MA. Berikutnya kita masuk pada bab 1, yaitu latar belakang. Seseorang memiliki alasan untuk merantau, yaitu untuk mendapatkan kesuksesan, serta siap untuk menghadapi perubahan dari segi situasi dan lingkungan baru. Mahasiswa perantau merupakan seseorang yang keluar dari daerahnya untuk melanjutkan studinya ke perguruan tinggi dengan jenjang pendidikan diploma, sarjana, magister, atau spesialis. Santrop menyatakan bahwa fenomena mahasiswa perantau berkaitan erat dengan pendidikan, kualitas pendidikan, serta membuktikan kualitas individu tersebut sebagai individu yang telah dewasa dan dapat diberi tanggung jawab dan kemandirian dalam pengambilan keputusannya. Berkaitan dengan hal ini, Harlock menyatakan bahwa agar dapat mencapai tujuan dalam pola sosialisasi dewasa, mahasiswa perantau harus menghadapi banyak penyesuaian, di antaranya yaitu jauh dari orang tua, penyesuaian terhadap pertemanan dan komunikasi, penyesuaian terhadap norma-norma dan gaya belajar yang sulit untuk diikuti. Berdasarkan di atas, ditemukan bahwa mahasiswa perantau mengalami kesulitan dalam berbagai hal, salah satunya yaitu penyesuaian diri. Penyesuaian diri di sini, menurut Schneider 1964, penyesuaian diri dapat dilaksanakan ketika ada sebuah kebutuhan serta dorongan dan keinginan yang harus ditunaikan oleh seseorang, termasuk ketika seseorang mengalami sebuah problem atau masalah yang harus diselesaikan. Pada kondisi ini, seseorang akan dihadapkan pada proses pembelajaran dapat memahami serta apa yang diri dan lingkungan inginkan. Hal ini mengerti bahwa seseorang harus dapat mempertimbangkan antara norma-norma dan keinginan pribadi serta aturan-aturan yang ada di lingkungan sekitarnya. Dan pandangannya, Desmita menyatakan bahwa penyesuaian diri dapat terjadi apabila individu tersebut dihadapkan pada sebuah situasi atau kondisi di lingkungan baru di mana individu tersebut dipaksa atau diwajibkan untuk melakukan sebuah respon. Selain itu, menurut Atwater dalam Darsi Tawati dan Buti Setiani 2015 menyatakan bahwa penyesuaian diri didasari pada pola perubahan pada diri sendiri serta lingkungan sekitarnya agar dapat tercapai suatu hubungan yang dapat memuaskan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Permasalahan dalam penyelesaian diri seringkali dihadapi oleh siswa, terutama mahasiswa perantau yang dituntut yang pada dasarnya memiliki kemampuan dalam penyesuaian diri yang rendah, yang mengakibatkan mahasiswa tersebut akan menjadi rendah diri, menyendiri, tertutup, rasa percaya diri yang rendah, serta cenderung merasa malu untuk berinteraksi dengan orang lain. Hal ini dapat menyebabkan individu merasa tidak nyaman dan selalu gelisah pada kehidupannya. Maka individu tersebut pun akan menjalani kesulitan dalam kehidupan sehari-harinya. Selain itu, terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi proses penyesuaian diri. Di antaranya yaitu faktor personal, intrapersonal, yaitu berkaitan dengan karakteristik personal, persepsi, motivasi, dan pengalaman yang sudah individu rasakan atau dapatkan. Dewi Sedayasa dan Antasari 2014 menyatakan dalam penelitian bahwa setiap individu memerlukan komunikasi interpersonal. Terlebih
terhadap individu yang berada di lingkungan yang sama sekali berbeda dari lingkungannya yang sebelumnya. Dengan melakukan komunikasi, individu akan dapat melakukan kontak dan interaksi serta membangun hubungan serta dan relasi dengan orang lain, sehingga dapat mengurangi kecemasan, ketegangan, serta konflik yang ada pada diri sendiri ataupun dengan orang lain. Ivan Felix mengatakan bahwa pada saat proses komunikasi berlangsung, merupakan sebuah momen yang dapat menghubungkan individu dengan individu lainnya. Pada dasarnya, komunikasi merupakan dasar dari terbentuknya hubungan antar individu. De Vito menyatakan bahwa komunikasi tidak hanya terbatas pada interaksi dengan orang lain, namun juga tentang bagaimana agar seseorang bisa mengatur emosi, perasaan, serta menyatakan bahwa seseorang melakukan sebuah komunikasi, serta bagaimana seseorang merespon uh, apa yang diberikan oleh orang lain. De Vito dalam Suranto 2011 mengatakan bahwa komunikasi interpersonal merupakan sebuah kegiatan untuk menyampaikan sebuah pesan dari individu ke individu lainnya atau sebuah kelompok yang memiliki berbagai dampak dan tujuannya dapat mendapatkan sebuah respon yang diinginkan. Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningsih dan Mulyana yang mengatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara komunikasi interpersonal dengan kepercayaan diri, penyesuaian diri. Sampai saat ini masih banyak mahasiswa perantau yang memiliki kesulitan dalam penyesuaian dirinya. Hal ini dikarenakan kurangnya kemampuan dalam menjalin komunikasi serta interaksi dengan lingkungan baru tersebut. Hal ini pada umumnya dirasakan oleh setiap kalangan masyarakat, terkhususnya mahasiswa perantau. Contohnya saja ketika seseorang melamar ke pekerjaan, namun dia tidak dapat berinteraksi dengan baik antara dia dengan pewawancara, maka besar kemungkinannya pewawancara akan menggagalkan pelamar tersebut. Sebagai data awal, sebelum penelitian sudah dilakukan wawancara terhadap 3 orang mahasiswa perantau yang berkuliah di Kampus 5 Universitas Negeri Padang, di mana 2 orang dari mahasiswa perantau itu menyatakan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam melakukan penyesuaian diri. Hal ini mereka sampaikan dengan alasan bahwa mereka kurang menguasai atau kurang bisa dalam melakukan komunikasi interpersonal. Salah satunya hal ini dikarenakan perbedaan antara bahasa, eh, lingkungan, pola pola komunikasi, pola interaksi antara tempat lamanya dengan tempat baru dia menetap sekarang. Namun, terdapat salah satu dari 3 orang tersebut yang mempunyai komunikasi interpersonal yang baik, sehingga dia dapat bergaul dan menyesuaikan diri dengan cepat, serta dapat diterima secara terbuka oleh masyarakat sekitarnya. Oleh sebab itu, sebagai tambahan dalam Sintea 2019 dalam penelitiannya, mengatakan bahwa tentang kontribusi komunikasi interpersonal terhadap penilaian diri Pak siswa di SMK Negeri 10 Padang, menyampaikan hasil bahwa terdapat kontribusi yang signifikan antara komunikasi interpersonal dengan penyesuaian diri siswa SMK Negeri 10 Padang sebesar 13,9%. Dari pemaparan tersebut didapatkan bahwa semakin bagus seseorang dalam melakukan komunikasi interpersonal, maka akan berdampak positif terhadap penyesuaian dirinya. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk dapat melakukan atau mengangkat judul penelitian tentang hubungan antara komunikasi interpersonal dengan penyesuaian diri pada mahasiswa perantau di Kampus 5 Universitas Negeri Padang. Selanjutnya yaitu rumus masalah. Yang pertama yaitu tentang bagaimana gambaran komunikasi interpersonal pada mahasiswa perantau di Universitas Negeri Padang. Yang kedua yaitu bagaimana gambaran penyesuaian diri pada mahasiswa perantau di Universitas Negeri Padang. Dan yang terakhir yaitu uh, apakah terdapat hubungan antara komunikasi interpersonal dengan penyesuaian diri pada mahasiswa perantau di Kampus 5 Universitas Negeri Padang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara komunikasi interpersonal dengan penyesuaian diri pada mahasiswa perantau di
di kampus 5 Universitas Negeri Padang. Manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Pada manfaat teoritis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan teori yang digunakan pada variabel yang diteliti tersebut dan dapat memberikan sumbangsi terhadap referensi ilmiah pada bidang psikologi sosial dan informasi bagi mahasiswa, perantau, dan tenaga pendidik terkait tentang pentingnya komunikasi interpersonal yang baik terhadap penyesuaian diri pada mahasiswa perantau. Yang kedua yaitu manfaat praktisi, yaitu dapat digunakan oleh orang tua, calon mahasiswa, serta tenaga kerja untuk mempersiapkan diri dengan baik terkait komunikasi interpersonal calon mahasiswa perantau yang akan melakukan perantauan sehingga nantinya dapat mempermudah mereka dalam melakukan penyesuaian diri di lingkungan baru nantinya. Selanjutnya yaitu bab 2, penyesuaian diri. Mari yang pertama kita masuk ke pengertian penyesuaian diri. Penyesuaian diri di sini menurut Kartono dan Andari dalam Mutamimah 2014 menyatakan bahwa penyesuaian diri merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk dapat menciptakan keselarasan pada diri sendiri dan lingkungan sekitarnya dengan tujuan untuk menghindari rasa permusuhan, iri hati, depresi, atau emosi negatif lainnya. Sedangkan menurut Fatimah 2010, penyesuaian diri merupakan sebuah proses yang terjadi secara alami, dinamis, yang memiliki tujuan untuk mengubah perilaku individu agar mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Adapun aspek-aspek penyesuaian diri di sini adalah yang dikemukakan oleh Reunion dan Haber, yaitu tentang persepsi terhadap realita, kemampuan dalam mengatasi masalah, gambaran diri yang positif, kemampuan menyalurkan emosi dengan baik, dan hubungan interpersonal yang baik. Adapun di samping itu, faktor-faktor penyesuaian diri yang dikemukakan oleh Schneider dalam Ali dan Asrori 2008 mengatakan bahwa faktor penyesuaian diri dibagi terhadap 5 faktor. Yang pertama yaitu kondisi fisik, yang kedua yaitu kepribadian individu, yang ketiga merupakan proses pembelajaran, yang keempat lingkungan, dan yang kelima adalah agama dan budaya. Selanjutnya kita membahas tentang komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi interpersonal. Secara etimologi, komunikasi interpersonal, komunikasi memiliki arti mengirimkan atau menyampaikan serta memiliki arti yang sama dengan kata makna. Maka komunikasi terjadi di saat individu dengan individu lain memiliki kesamaan arti dan makna akan pengetahuan yang dibahas. Menurut De Vito dalam Suranto 2011 menyatakan bahwa komunikasi interpersonal merupakan kegiatan penyampaian pesan dari individu ke individu lainnya atau kelompok dengan berbagai dampak yang bertujuan untuk mendapatkan respon segera. Adapun aspek-aspek komunikasi interpersonal di sini adalah yang dipaparkan oleh De Vito 1997 yang mencakup tentang keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Selanjutnya yaitu dinamika. Dinamika penyesuaian diri merupakan sebuah proses yang akan terus berlangsung dan terjadi sepanjang hidup manusia untuk dapat menyelaraskan antara keinginan pribadi dengan tuntutan serta norma lingkungan sekitar. Penyesuaian diri ini dibutuhkan guna menciptakan kondisi yang kondusif, nyaman, dan aman untuk individu agar dapat bertahan dalam lingkungan tersebut. Salah satu faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri di sini adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal diartikan sebagai sebuah proses dalam penyampaian pesan yang dilakukan secara langsung yang memiliki tujuan agar antara komunikator dengan komunikan memiliki pemahaman yang sama akan hal yang dibicarakan. Mulyana dari 2000 menyatakan bahwa komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang dilakukan antara orang-orang secara langsung, sehingga setiap pelakunya dapat melihat reaksi dari lawan bicaranya secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Selanjutnya yaitu tentang kerangka berpikir. Pada kerangka berpikir ini didapatkan bahwa komunikasi interpersonal mempengaruhi penyesuaian diri pada mahasiswa perantau di kampus 5 Universitas Negeri Padang. Dan selanjutnya yaitu hipotesis yang dimana H1-nya atau H alternatifnya merupakan terdapat hubungan antara komunikasi interpersonal dengan penyesuaian diri pada mahasiswa perantau di kampus 5 Universitas Negeri Padang. Sedangkan H0-nya
adalah tidak terdapat hubungan antara komunikasi interpersonal dengan penyesuaian diri pada mahasiswa perantau di Kampus 5 Universitas Negeri Padang. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu yang pertama yaitu desain penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional. Yang selanjutnya adalah identifikasi variabel penelitian, di mana variabel bebas merupakan komunikasi interpersonal dan variabel terikat adalah penyesuaian diri. Adapun faktor-faktor penyesuaian diri dan komunikasi interpersonal, yaitu definisi operasional. Definisi operasional di sini yang pertama yaitu penyesuaian diri. Penyesuaian diri merupakan sebuah proses dan usaha individu dalam menstabilkan antara urutan pribadi dengan norma-norma dan kondisi serta tuntutan dari lingkungan yang sekitar tempat individu tersebut berada. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan aspek penyesuaian diri dari Reiner Haber 1984, yaitu persepsi terhadap realita, kemampuan dalam mengatasi masalah, gambaran diri yang positif, kemampuan menyalurkan emosi dengan baik, dan hubungan interpersonal. Selanjutnya, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan kegiatan bertukar pesan yang dilakukan individu dengan individu atau sebuah kelompok yang dilakukan secara tatap muka face to face yang bertujuan agar tercapainya sebuah kesepahaman akan suatu hal dan memerlukan respon segera. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan aspek komunikasi interpersonal yang dikemukakan oleh De Vito 1997 yang mencakup tentang keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Selanjutnya, populasi dan sampel. Pada bagian populasi, populasi merupakan keseluruhan bagian serta elemen yang merupakan sasaran penelitian atau objek penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa perantau di Kampus 5 Universitas Negeri Padang. Selanjutnya yaitu sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang mewakili karakteristik keseluruhan dari populasi tersebut. Adapun karakteristik khusus dari sampel yang akan diambil pada penelitian ini yaitu yang pertama yaitu mahasiswa perantau yang berkuliah di Kampus 5 Universitas Negeri Padang. Yang kedua yaitu menetap di kos atau kontrakan, tidak tinggal bersama keluarga. Yang ketiga adalah sudah merantau lebih dari 3 bulan. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Yang pertama adalah alat pengumpulan data. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah skala. Skala yang digunakan yaitu adalah skala yang diadaptasi dari Kusuma Harti 2016. Dan skala ini berisikan tentang 2 kelompok pernyataan, yang mana satu kelompok pernyataan favorable dan satu kelompok pernyataan unfavorable, di mana favorable merupakan pernyataan yang selaras dengan aspek atau ciri-ciri penelitian dari variabel penelitian tersebut, sedangkan unfavorable merupakan kebalikan atau perlawanan dari ciri-ciri atau karakteristik dari variabel tersebut. Selanjutnya yaitu terdapat instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah blueprint yang berisikan skala komunikasi interpersonal dan penyesuaian diri pada mahasiswa perantau di Kampus 5 Universitas Negeri Padang. Selanjutnya adalah tentang validitas dan reliabilitas. Validitas diuji menggunakan bocoran blueprint yang berisikan variabel yang sedang diteliti, indikator, serta item yang dijabarkan dari indikator. Selanjutnya yaitu reliabilitas, yaitu merupakan gambaran dari beberapa akurat atau konsistennya item yang diukur. Teknik analisis data. Pada penelitian ini akan menggunakan bantuan SPSS. Hal ini dikarenakan data yang didapatkan merupakan angka-angka untuk mengetahui hubungan antara komunikasi interpersonal dengan penyesuaian diri. Peneliti akan menggunakan teknik analisis regresi. Sampai di situ penjelasan saya tentang proposal penelitian ini. Kalau ada salah dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.